Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, monggo kesempatan menika kita ngucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dele wekdal menika kula panjenengan sami alhamdulillah tasih bisa kemringet. Tasih bisa ngerasakna menikmati petengan ya. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang menyambut Idul Fitri. Amargi seniki pun tanggal 29 nggih. Berarti garis sewengi maning. 29 ngesuk 30 ngesuk terakhiran. Maka izinkan saya menyampaikan sedikit tentang persiapan menyambut Idul Fitri. Yang pertama, ya anak-anak mohon jangan berisik. Yang pertama, mari kita sempurnakan puasa kita. Jangan sampai puasa kurang 2 hari ini malah jadi rusak karena kita tidak menjaganya. Maka jagalah puasa kita, amalan kita, supaya kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita, siam Ramadan kita, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita persiapkan zakat fitrahnya atau zakat fitrinya. Karena zakat fitrah ini merupakan kewajiban setiap individu. Siapa yang wajib dizakati fitrah? Yaitu yang masih hidup ketika maghrib hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi insya Allah besok Idul Fitrinya kalau menurut Muhammadiyah itu hari Kamis tanggal 1 Syawal. Nah misalnya panjenengan ngesuk ana sing dina Rebo sore babaran, bar ngasar babaran kembar, maka itu berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tapi kosok wangsule mohon maaf ya, mudah-mudahan jangan. Nang hari terakhir bulan suci Ramadan, bar ngasar misalnya ada yang meninggal dunia, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi nek wis kadung bayar ya kepriye ya wis, ana aja ditarik maning. Kuwi anu ora sida, kuwi anu meninggal aja. Nah, ini zakat fitrah. Berapa besaran kisarannya? Itu adalah 1 sok. Lah 1 sok kan anu ukuran gegemane wong Irak, wong Arab anu beda-beda. Nah, untuk Cilacap itu diputuskan oleh Kemenak 2,8 on. Arep digenepna 3 kilo ya kena. 3,5 kilo ya ora apa-apa. Ya diusahakan untuk bisa mencapai batas minimal 1 sok yaitu sekitar 2,8 monggo nggih. Geneng ukurannya beda-beda. Iya, karena beras itu aslinya takarannya bukan kilogram. Tapi anu 1 sok nih kaya niki. Nah, karena kadar airnya itu berubah-ubah, beda-beda masing-masing beras itu, maka kemudian dibuat kriteria. Jadi bisa jadi masing-masing daerah wilayah itu berbeda karena ukurannya bukan kilogram sebenarnya, tapi ukurannya adalah takaran yang namanya 1 sok. Kalau fidyah itu 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih sekitar 0,6 on beras. Nah, kalau misalnya mau digenapkan jadi 1 kilo juga boleh, itu bagus. Jadi misalnya ada saudara kita atau kita yang tidak puasa karena uzur tetap, maka dia wajib membayar fidyah. Ya kira-kira digawe gampangnya ya 1 kilo lah. Sedina 1 kilo. Umpamanya 30 dina berarti 30 kilo. 30 kilo menurut fatwa tarjih itu kalau misalnya mau diuangkan juga boleh.
Arep dadekna maring diwekna maring wong siji ya ulih, arep dibagi maring wong-wong pirang-pirang ya ulih. Nah, monggo niku. Yang penting menunaikan kewajiban ini bagi yang berhalangan tetap, misalnya yang sudah tua, sangat tua, pikun atau yang sakit parah, yang harapan sembuhnya sangat kecil dan lain sebagainya, atau orang-orang yang memang punya halangan tetap ya, tidak bisa menunaikan puasa, apabila puasa malah justru menjadi tambah parah misalnya. Nah, ini zakat fitri atau zakat fitrah. Kembali lagi tadi, ukuran mampu itu apa? Nah, ukuran mampu nek cara Kanjeng Nabi gue dina hari raya Idul Fitri gue sih bisa mangan. Niku ukuran mampu. Jadi kalau kita hari raya Idul Fitri ada persediaan untuk makan keluarga, berarti kita wajib zakat fitrah. Tapi nek babar pisan jan aku ora duwe, yakin ke duit orang duwe misalnya, ya itu tidak wajib Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bagi yang bisa makan pada hari raya Idul Fitri, maka dia berkewajiban untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk apa? Untuk menyucikan yang muzakinya itu. Jadi nggo nembeli puasane kula jenengan sami sing pada bolong-bolong, sing pada rusak ditembel karo sing jenengane zakat fitrah. Nek zakat mal kuwi nggo ngresiki banda dunyane kula jenengan sami, men banda dunyane mbok ana sing mandan subhat, sing haram, sing ora sengaja nyorok nggone batir dan lain sebagainya, maka itu zakat mal untuk membersihkan harta kita. Kalau ini untuk membersihkan diri kita, masing-masing dari kita. Nah, ini zakat fitrah. Pada kapan zakat fitrah ditunaikan paling baik itu bar subuh tekan naring arep salat Id. Tapi kan mendenangel, so kan bongko kelabasan tangine malah orang menunaikan. Nah, mulai sekarang juga boleh, atau malam hari pada saat malam hari raya Idul Fitri. Itu sangat bagus. Silakan. Kalau bentuknya uang berarti ya kira-kira 2,8 kilo. Nek di rata-rata sekilo 10.000 berarti nek di duitnya kira-kira 28.000, arti genepna 30.000 ya kena, arti genepna 50.000 ya kena, genepna 100.000 ya ora apa-apa ya. Nggih, zakat fitrah aku ki pira siji ke temen wong siji aku dhewekan kowe. Oh, lubiyane nggo kono misale ya kena kowe. 30.000 nggo tuku beras ngono, lubiyane nggo kono kowe sing nyekel sing panitiane misal, itu ya boleh-boleh saja. Lalu yang berikutnya malam Idul Fitri besok pada malam Kamis, mudah-mudahan kita ini sehat semuanya, menangi kabeh nggih. Amin. Memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Jadi kita ya mungkin kalau tidak di sini ya di rumah boleh Allahu Akbar dan seterusnya. Kalau direkam HP ya kena, kalau ngerokna HP ya kena. Yang penting kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil pada malam Idul Fitri. Nah, ini silakan ya. Silakan untuk syiar Islam amargis seniki Cilacap lagi zona merah mana niki. Aduh. Jadi zona merah sehingga silakan nanti menyesuaikan diri kita masing-masing untuk persiapan besok. Nanti saya sampaikan sedikit tentang Idul Fitri. Jadi niki maleme nggih. Nah, siki esuk-esuk wis turu tangi, esuk-esuk jeprut. Terus salat subuh, bar salat subuh terus adus. Paling bagus itu mandi basah, aja mandi kering. Mandi basah, kalau bisa mandi sekujur tubuh, mulai dari rambut sampai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Teles kabeh kayak mandi junub, kayak mandi gajah lah ya. Mandi janabah seperti itu. Sing apik dadi men seger. Esuk-esuk wis mandan semringah, gagah, sempongane mlipis. Nah, gue mandan wangi terus mangkat menunaikan salat Id. Nah, wis aduh terus nganggo wangian sekedare lah ya, prat-prat biasanya nganggo apa jenengan? Nganggo kapur barus apa tarasono apa? Apa citra sih biasanya mangga lah, apa Casablanca kurang ngerti lah ya. Aku termasuk itu golongannya sing penggemar kayak niku lah. Nah, monggo niki ya sekedarnya saja diusahakan kita memakai pakaian tidak mesti harus baru tapi yang suci.
Ora mesti kudu anyar apa maning zaman siki ya. Anyar karo bodol anu pada bahaya. Apa nek anyar dadi sing nyangoni akeh, iku bodol ora ya ora. Jadi kita memakai pakaian yang bagus, kemudian menunaikan sholat. Panjenengan arep milih ndi ngesuk? Siji arep milih sholat id nang omah apa nang lapang apa nang masjid, gari milih. Amargi situasine kaya niki, pejabat juga bingung arep ngulih nang kepriwe, arep ora kepriwe. Peraturane ora oleh nganakna nang lapangan, ora oleh nganakna masjide kebek. Maksimal gue separo. Jadi separo atau 50%, sehingga besok di beberapa tempat ini mengadakan, monggo jenengan harus milih nanti sing paling perak Nikmatul Ittihad. Nanti yang akan khutbah khotib Ustadz Mukhrodin, imamnya jihad. Kemudian di Darul Ulum ada Pak Saiful Anam sebagai khotib dan imamnya. Kemudian di Mujahidin, ini Mujahidin lagi dibahas apa di dalam apa di luar, nanti kemungkinan di dalam masjid nanti yang menjadi khotib adalah kepala KUA dan imamnya Kiai Haji Muhammad Amin Jafar. Bapak Ibu saudara sekalian, kula jenengan sami monggo arep mengalih daya ya kena ngono ngalor. Yang khotbah nanti Pak Yong dan imamnya Mas Rofi Usma dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian kita berangkat nek bisa dalane mangkat karo dalane balik beda. Misalnya mangkat mari ngendi jenengan alun-alun, mangkate tuk jalan Cigobang, baline tuk jalan Bojong. Wah ya muter ngana. Ya main gue, maring Bojong, maring Ponjean, terus kene Bayangkara ngene iki mandan main gue. Bali tekan omah mandan Lempogen. Ya, numpak motor ya bisa bae kowe nganggo VR Mas Demono ya. Diangkut kabeh sekeluargane ya. Nggo VR anu bensinnya kebeken karo mandan men kon ngentengna sih. Jadi itu, kemudian sampai di sana tidak ada tahiyatul lapangan kalau di lapangan. Tapi nek masjid ana tahiyatul masjid nggih jenengan ngasu nek pas salat Id kom nanggon masjid berarti uli salat sunat tahiyatul masjid. Arab sisan salat duha ya kena. Tapi nek nang lapangan ora kena, ora ana tahiyatul lapangan. Nang lapangan salat sunat apa gitu ya. Ya kejaban jenengan salat duha ya mungkin ya ana wong omahe malah ya lakas salat tahiyatul lapangan Mas, orang yang ngerti nyono salat duha jane mau ora ngerti. Wis kadung ya. Ya nutupi isin lah kaya jenengan anu ngrogo toples bareng-bareng wong telu anu nang jero isine mungkur panganane siji. Oh, toples apik ya. Ya gue kan akhirnya ngomongnya. Nah, padahal anu nggolenjot keri ora uman. Nah, ini salat Idul Fitri diusahakan salat Idul Fitri aja kepengin bali gasik. Ngenteni khutbah rampung. Oh ya mau kelalen mangkate gue nek bisa mangan gisit. Mangan apa mangga jenengan arep mangan tapi ajak waregen ya, ajak waregen ya kurma siji apa kupat apa apalah nicipi gisit nggo batalna bedakna antarane Idul Fitri karo puasa. Jenengane Idul Fitri itu kan pengertiannya dua. Idul kembali, fitri itu bisa dalam pengertian fitrah kesucian atau fitr dalam pengertian berbuka. Jadi kembali berbuka, kembali madang maning ya niku. Jadi nek arep mangkat apike madang maning tapi aja kaken mbok urung tekan wis maring WC bae. Nah, kan malah repot. Nah, setelah itu kemudian sholat, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian kita pulang melalui jalan yang berbeda dan selesailah sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, besok karena situasi masih begini, apakah nanti akan ada apa ya tergantung situasi ya. Ada halal bihalal, silaturahim dan sebagainya. Kelihatannya ini Cilacap ini lagi ada paling tinggi di Jawa Tengah itu Cilacap seniki zona merah. Karena ada klaster baru yaitu kapal sing nang Cilacap kae wingi lagi dina apa gue diteliti wonge pada kenang corona sing mudhun sekangaring kapal. Nganti barang-barangnya lah kasing wani ngeduna. Nanti terkapung-kapung itu beberapa hari itu. Nah, sekarang ada satu yang sedang kritis sedang dirawat di RSUD Cilacap itu kewarganegaraan mana Filipina apa Malaysia ya.
Filipina nggih. Nah, itu yang dirawat kritis karena rata-rata itu dari luar negeri. No. Dari mana anak sekang India nah niku. Anak sekang India kan lagi rame gini kok India. Nah, maka situasi seperti ini panjenengan nek kersa badhe salat Id di rumah itu juga boleh. Kuar salat Id nang omah baen. Monggo sing arep salat Id nang omah karo bojone karo anake dikumpulna ora apa-apa nggih, mangga. Nek arep maring masjid antara lain pilihan-pilihannya itu dan monggo kalau ada ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini alhamdulillah seniki bisa nek tahun wingi mboten saged nggih. Bisane wingi Idul Adha. Idul Adha, kalau Idul Fitrinya tahun kemarin nggak ada. Nah, saya kira itu Bapak Ibu saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Nanti kalau ada kekurangan akan kami sampaikan di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.